Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naba. Surah An-Naba. Ada 3 isu besar. Saya antarkan dulu sebelum kita belajar setiap hurufnya. Kita bahas setiap huruf. Ada 3 isu besar. Di kota Mekkah Al-Mukarramah, sejak ditetapkannya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Bedakan ya antara Nabi dengan Rasul. Kalau sudah bahasanya Rasul, artinya punya tanggung jawab untuk berdakwah, menyampaikan risalah yang Allah amanahkan kepada umat. Sejak beliau ditetapkan sebagai Rasul, ada 3 isu yang menggemparkan penduduk Mekah pada masa itu. 1, terkait dengan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti beliau banyak disoal, kenapa mesti kamu yang jadi Rasul? Kan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan malaikat saja yang dikirimkan kepada kami langsung dan seterusnya. 1 itu. Yang kedua, seputar wahyu yang beliau bawa, yaitu Al-Quran, seputar Al-Quran. Dan yang ketiga, seputar kejadian atau kedahsyatan hari kiamat, Yaumul Ba'thi wal Jaza. 3 isu yang berkembang. 1, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. 2, tentang Al-Quran. Dan yang ketiga, tentang hari kiamat. Ini yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Mekah pada masa itu, yang mengisi setiap ruang-ruang publik, bahkan private mereka. Di rumah membincangkan itu, di ruang publik pun ngobrolinnya itu. Benar nggak Muhammad ini seorang Rasul? Apa yang dibawanya betul-betul firman dari Allah? Kan? Betul nggak berita tentang kiamat itu? Nah, yang mendasari ini betul yang harus kita pahami dulu, dasar berpikirnya demikian. Kita mesti memahami terlebih dahulu bahwa masyarakat Mekkah itu pada umumnya semuanya itu percaya dengan Allah. Ingat itu ya. Mereka percaya dengan Allah sebagai satu warisan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun dari sejak kakek moyang mereka, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Mekkah itu kan mulai dihuni, ya, mulai ada penghuninya, mulai jadi penduduk bermasyarakat. Itu singkatnya ketika Nabi Ismail alaihissalam beserta ibundanya berkehidupan di situ. Berkehidupan, datang suku, datang Jurhum, tadinya gersang. Ya, orang Arab itu cuma pindah. Begitu menemukan tempat air, ya, ada oase di situ atau ada sumur, mereka umumnya akan menetap di situ. Dan yang pertama kali dianugerahi dengan izin Allah, keluarnya air yang tidak pernah berhenti di area itu, di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, ya kan? Di tempat yang gersang, tumbuhan bahkan tidak tumbuh di dekat Bukit Safa itu, di dekat persis area Ka'bah, yang mendapati itu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, makanya nanti dalam peristiwa sa'i salah satunya kan mengenang itu dan belajar bagaimana meningkatkan bakti terhadap orang tua, khususnya ibu. Singkatnya, setelah ditemukan air, datang kabilah-kabilah merapat ke situ. Termasuk kabilah Jurhum yang ada dari Yaman, datang ke situ. Di antara keturunan mereka perempuan menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam, berkehidupan sampai ada penduduk. Sampai terkumpul generasi yang saling berganti hingga ke era Nabi Muhammad SAW. Saya pernah sampaikan setidaknya kurang lebih 29 generasi dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. 29. Coba diulangi, saya hitung lagi. 29 generasi. Nah, sampai ke era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ismail seperti kita ketahui, beliau membawa dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Allah, ya. Dan diperintahkan oleh Allah untuk mengenal Allah itu menunjukkan lewat amal saleh. Apa ibadah yang mendekatkan seseorang dengan Allah supaya tersambung? Salat misalnya. Jadi di era Nabi Ismail pun sudah ada salat. Coba buka Quran surah 19, surah Maryam ayat 55. Di situ disampaikan, ya, kisah tentang Nabi Ismail yang mengajarkan bahkan memerintahkan keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahdahu bis shalah. Di sholat itu bukan hanya kita yang tunaikan. Umat sebelum kita pun sudah sholat. Hanya nanti cara sholat kita itu yang paling sempurna, yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Musa alaihi salam sholat. Ya. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Nabi Isa alaihi salam sholat. Quran surah Maryam
Surah 19 ayat 31 sampai ayat 33-nya. Kembali ke Nabi Ismail alaihissalam, beliau sholat, bahkan meminta keluarganya untuk sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi setiap generasi itu sudah diwariskan tentang ajaran Nabi Ismail yang belajar dari ayahandanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim itu Muslim dan perintah keislamannya langsung dari Allah. Di Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Kata beliau, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, kamu berislam. Maka beliau jawab, saya berislam ya Allah. Tunduk patuh kepadamu, penguasa semesta alam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam selaku putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan risalah tauhid, mengenalkan Allah, dan ajaran beliau itu diwariskan kepada generasi setelah, sampai bahkan ke era sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara singkat saya katakan, penduduk Mekah itu, apalagi Quraisy, itu kenal, sudah tahu dengan ya. Buktinya menarik, kalau mereka bersumpah atau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawabannya Allah. Jawabannya Allah. Misal kita lihat misalnya Quran surah Az-Zumar misalnya, ya, di ayat 38 itu, ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ya, Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Bagus. Itu sebelum terjadi perang Badar, nanti baca sirah ya, atau lain waktu nanti di tempat lain kita buka kajian sirah supaya nyambung. Quran tuh kalau dengan sirah enak rasanya. Enak. Jadi kita tuh tahu, oh surat ini turun di sini, kejadian ini apakah turunnya siang atau malam dalam suasana apa? Terasa bedanya. Bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Jadi saat akan terjadi perang Badar kan viral, Nabi itu kan sepanjang malam berdoa, minta kepada Allah, minta penguatan, minta perlindungan, minta ditunjukkan mukjizat, ya, minta ditunjukkan kebenaran tentang Islam, minta kemenangan, minta pengaruh dari kemenangan itu kepada masyarakat yang lainnya. Sisi yang lain, Abu Jahal pun berdoa juga, minta juga itu. Dan itu diviralkan nanti oleh Al-Quran di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 19. Ya. Quran surah ke-8 ayat 19. Ya. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Nanti saya kembalikan dulu ke kisahnya, baru nanti ke ayat itu. Pelan-pelan. Jadi Abu Jahal itu menuduh Nabi Muhammad SAW, ini nih orang pemecah belah nih, yang menjadikan suku kita bertikai dengan ajarannya. Tadinya kita tuh baik-baik aja dengan tetangga. Tadinya kita baik-baik aja hubungan secara sosial dengan teman-teman yang lainnya. Karena Muhammad ini jadi bertengkar di keluarga. Ibu dengan anaknya. Jadi ribut dengan tetangga. Jadi macam-macam. Ini pemecah belah. Lalu dia bermubahalah. Kalimatnya apa? Allahumma ya Allah. Jadi Abu Jahal pun tahu. Abu Jahal tahu. Apalagi abu-abu yang sekarang gitu kan. Nah, lalu dia mengatakan, jika memang yang benar itu aku, ya kan? Maka binasakan Muhammad SAW. Atau jika yang benar salah satu di antara kami, maka binasakan yang salah. Maka dijawab oleh Allah dengan turunnya Quran surah 8 itu ayat 19. Apa yang kamu minta telah tetap ketentuan, tapi masih dikasih kesempatan. Tapi kalau kamu tobat, berhenti dan pulang, itu lebih bagus kata Allah. Ya, tapi sayang dia terus berlanjut untuk menyerangkan, maka berlangsunglah kemudian perang Badar yang fenomenal itu. Dan binasalah Abu Jahal di situ. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa peta keadaan masyarakat Mekah, bahkan sampai era Nabi pun, itu kenal dengan Allah. Cuma problemnya, cara mendekati Allahnya salah. Gitu. Tahu Allah pencipta, tapi tidak kenal bagaimana cara mendekati Allah. Karena ternyata dengan bergesernya masa itu, terjadi perubahan-perubahan, tepatnya ketika beberapa waktu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, ada seorang tokoh bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Ini pelajaran besarnya. Nanti saya tunjukkan ini dulu supaya kita bisa belajar bagaimana kita bisa mencari referensi untuk mempelajari agama. Amr ini orang baik, Pak, bin Luhai ini. Sering donasi, kaya orang, sopan sama orang, sering nyumbang, ya, sehingga mendapat status terhormat di kalangan masyarakat pada masa itu. Dan hampir menyimpulkan bahwa ini ulama besar, wali bahkan. Karena kelihatannya suka memberi, suka menolong, memuliakan Ka'bah, kan? Orangnya sopan, dihormati, sepakat. Ini orang-orang terpandang, orang terpercaya. Cuman masyarakat juga nggak paham kalau ini bukan ahli agama. Jadi tidak semua yang datang ke masjid itu, sekalipun bagus, misalnya baik hubungannya, suka menyumbang, kan?
datang ke masjid, perhatian terhadap masjid, tapi jangan tempatkan melebihi kapasitas keilmuannya. Jangan jadikan rujukan untuk bertanya masalah agama kalau memang tidak paham agama. Karena problemnya dari sejak era jahiliyah itu, semua orang kayaknya bebas bicara agama. Nah, ini penyakit sekarang mirip-mirip tuh begitu. Kalau Anda sakit kan tanya dokter, ya kan? Yang berhak bicara dokter. Dokter mata pun hanya berhak untuk mata saja. Kalau komen tentang jantung, malpraktek masuk. Sekarang para ekonom punya kapasitas dan otoritas untuk bicara tentang ekonomi. Kalau saya bicara ekonomi, saya akan disoal. Anda siapa? Anda kan bukan ekonom, gitu kan? Jadi semua punya kapasitas. Kalau rasanya kok semua bisa berfatwa, gitu kan? Nah, itu penyakit jahiliyah dulu begitu. Karena ini dianggap baik, ini dianggap orang yang jadi rujukan, ya, dan punya kebiasaan yang mulia di kalangan masyarakat, maka diangkat melalui kapasitas. Sekarang kan yang repotnya juga dipakein jubah aja udah menjadi syekh, ya kan? Nah, ini problemnya gitu. Maka nanti ada tingkatan-tingkatan, ada da'i, ada muballigh, ada alim, ada faqih, ada qadhi, itu berbeda. Problemnya ketika ini berangkat untuk berdagang ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara wilayah. Ada Lebanon, ada Syria, ada Jordania, ada Palestina. Sampailah di wilayah namanya Ma'rib. Di situ ada suku dulu Amalik namanya. Ya, Amalik. Problemnya ketika sampai ke Syam ini, di Syam itu sudah pada musyrik di wilayah Amalik. Dia nyembah berhala, banyak berhala. Ini karena nggak punya ilmu, Amr bin Luhai. Sampai ke Syam, dia menyimpulkan Syam itu kan kotanya para nabi. Nabi Ibrahim dari situ, ya kan? Ya. Halo, Nabi Ismail juga berangkatnya dari situ, lahirnya di situ. Nabi Ishak di situ, ya, Nabi Daud di situ, Nabi Sulaiman di situ. Ini kota para nabi aja, kelihat nyembah berhala, disimpulkan, oh begini cara mendekati Allah itu harus lewat berhala. Maka sebelum pulang kembali ke Mekah, tanyalah sama orang Amalik, boleh nggak kasih saya hadiah satu berhala aja untuk dipakai? Maka diberikan hadiah namanya berhala Hubal. Hubal itu kalau kita bawa sekarang pemahamannya disebut dengan dewa bulan. Ya, Hubal namanya. Maka dibawalah kemudian ke Mekah dan disampaikan karena orang Mekah terlanjur menganggap orang ini sebagai tokoh agama, tokoh terhormat, maka mereka yakin. Dan yang paling hebat, retorikanya juga bagus. Itu yang di Syam aja kota para nabi, ternyata cara mendekati Allahnya pakai berhala. Maka sejak saat itu Hubal ditempatkan di dalam Ka'bah. Ternyata yang datang ke Mekah pun di musim-musim haji, itu ada hajian juga Pak. Karena sejak Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kan diperintahkan meninggikan Ka'bah dan berhaji kan. Itu terwariskan juga. Uniknya, kalangan masyarakat pada masa itu, yang dari Syam datang ke Mekah, karena sudah tahu di dalam Ka'bah ada Hubal berhala, maka mereka pun datang ke sana lagi bawa berhala. Dan menyebar kemudian. Kudit, yang wilayah Jeddah. Mushallal itu sekarang, Laut Tepi Merah itu, ada berhala namanya Lata. Kemudian di daerah Taif ada Manaf. Ya, Manaf. Kemudian di daerah Hudaid yang masuk ke Wadi Nakhlah, dekat ke Yaman. Ya, itu ada Uzza. Maka itu 3 yang terbesar. Dikenalah kemudian Manaf, Lata, Uzza. Ditambah Hubal di dalam area Ka'bah. Sejak saat itu hampir setiap hari ada berhala, ada dewanya, ada patung. Maka kalau sehari kurang lebih dikonversi kehitungan, setahun dikonversi kehitungan hari, kurang lebih ambil bilangan bulat 360 hari, maka di area Ka'bah itu ada 360 berhala. Di area Ka'bah ada 360 berhala. Dan mereka kan cara mendekat kepada Allah itu ya memang harus lewat patung-patung, lewat berhala-berhala. Itulah yang dimaksud kemusyrikan, yang menjadikan mendekat kepada Allah itu dilihat, diduga dengan menggunakan perangkat-perangkat berhala. Ini yang kemudian dibantah dengan turunnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat yang ketiga. Terangkan ini keadaan ini. Ini yang saya katakan barusan ini yang disimpulkan dari satu ayat saja. Quran surah ke-39 ayat yang ketiga. Ada ayatnya? Walillahiddinul khalis. Ada? Baik. Walillahiddinul khalis. Dan yang dimiliki, yang punya Allah. Terjemah bebasnya. Kalau kita ngambil makna tafsirnya, din yang benar, yang ditetapkan oleh Allah, khalis, yang bersih. Khalis itu dari kata khalasa, sesuatu yang nggak ada campuran, ya, yang nggak dicampur-campur, langsung nyembahnya ke Allah, ibadahnya ditetapkan oleh Allah. Ya, perhatikan pelan-pelan. Adapun orang-orang walladzina takhadhu min dunillahi awliya, adapun orang-orang yang menjadikan berhala-berhala ini sebagai acuan, ya, ma na'buduhum illa, tidaklah mereka berkata, tidaklah kami menjadikan berhala-berhala ini sebagai wasilah sesembahan, illa, kecuali liyuqarnibuna ilallahi zulfa, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Ini yang menunjukkan sebetulnya masyarakat pada masa itu tahu Allah. Cuman karena peran orang yang seperti ini, dijadikanlah kemudian cara menyembah Allah menggunakan wasilah yang salah dalam penyembahan. Salah dalam menyembah Allah ini sehingga terkesan menduakan, mentigakan, bahkan membanyakkan Allah, mensyarikatkan. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan asyraka yusyriku isyrak. Isyrak, orang yang disebut dengan musyrik. Perbuatan yang disebut dengan syirik. Jelas? Nah, karena itu orang-orang Arab pada masa itu, istilah yang dilekatkan oleh Quran, itu istilahnya musyrik. Jelas? Sebab mereka sesungguhnya kenal dengan Allah, tapi menempuh jalan yang salah, sehingga menduakan atau membanyakkan Allah pada masa itu. Paham sampai sini? Baik. Pelan-pelan ya, saya antarkan sejenak. Yang kedua unik Pak Ibu. Dalam rangka menyembah Allah, mengagungkan Allah ini, tahu mereka haji itu tahu. Cuman sekarang caranya sudah salah. Tawaf juga. Mereka tawaf. Cuma yang ditawafi berhala, yang di Ka'bah. Tapi ini mungkin tidak banyak orang tahu ini. Ciri-cirinya menarik sekali dan selalu akan terwariskan. Jadi kalau mereka tawaf, mereka itu harus tawaf dengan pakaian atau perangkat yang melekat pada tubuh yang dipastikan bersih dari segala sumber yang buruk. Bahasa kitanya harus halal dan harus baru. Harus baru. Sebab mereka beranggapan kalau pakaian yang lama ada maksiatnya di situ. Jadi kalau tawaf harus pakai yang baru karena belum pernah dikenakan, ya baru dipakai dan belum pernah dipakai maksiat. Sejahiliyahnya orang jahiliyah. Ingat kalimat dia? Sejahiliyahnya orang jahiliyah itu kalau mau tawaf mereka nggak mau pakai pakaian haram. Ya. Tapi jeleknya kalau nggak mampu beli baju baru, mereka tawaf dengan cara berpikirnya seperti itu. Jadi mereka memahami Allah itu nggak senang yang haram. Allah nggak senang yang buruk. Mereka tahu itu. Makanya ketika mau tawaf pun itu menggunakan pakaian-pakaian yang mereka duga pakaian yang paling halal. Dan yang paling menarik kalau terjadi sesuatu pada Ka'bah ingin diperbaiki, mereka nggak akan mau nyumbang kecuali dipastikan hasil yang mereka dapatkan itu yang halal. Makanya yang terkumpul cuma sedikit. Padahal yang kaya banyak. Tahu nggak pesan hikmahnya apa? Ini yang melekat pada karakter manusia. Biasa orang kalau hartanya dari yang salah, haram, apapun. Tapi kalau nyumbang untuk amal soleh, pasti karena fitrahnya akan menolak untuk memberikan yang haram. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya, nyumbangnya dikit banget misalnya. Makanya kita harus susudon aja. Itu yang paling halal barangkali. Jangan dipotong kalimatnya ya. Diulang dulu kisahnya. Saya ingin bercerita situasinya begitu pada masa itu. Ya, dan itu sudah mengakar di masyarakat itu. Karena itu, ketika ada seorang anak muda terlihat baik, luar biasa jujur, memberikan kedamaian, ketentraman, langsung mereka berikan gelar. Ini Al-Amin, ini beda sendiri. Gak pernah berbohong, gak pernah mabuk. Padahal mabuk itu perbuatan standar anak muda pada masa itu. Jadi kalau ingin terlihat keren, mabuk, jahiliyah tuh begitu. Ya, bikin onar. Jahiliyah begitu, nantangin orang, pamer. Itu kalau ingin cari perhatian, ingin keren, itu begitu. Jadi kalau sekarang ada anak muda, cuman pamer motor, tawuran, ingin terlihat keren, udah ketinggalan zaman. Jahiliyah udah duluan. Ya, maaf ya dengan kalimat ini. Ya, itu sudah begitu dulu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu beda sendiri. Ini Al-Amin nih, lindungi, jangan ganggu, ini terhormat. Bahkan orang-orang nitipkan hartanya kepada beliau saking amanah. Tapi ketika diangkat menjadi rasul dan mulai memperbaiki. Nah ini dia. Ada salih, ada muslih. Itu beda. Pak Saleh dan Pak Muslih itu tidak sama. Ya. Ada salih, ada muslih. Salih, muslih. Ingat ini ya. Ibu deh bu. Ibu pengen suami saleh atau muslih? Ayo. Saleh. Saya ulang ya. Ibu ingin suami yang saleh atau muslih? Saleh. Baik ya. Pertanyaannya, ibu paham nggak bedanya apa saleh apa muslih? Itu. Ibu kalau pengen suami saleh, maka dia akan baik sendiri bu. Belum tentu kebaikannya ditularkan kepada ibu dan anak. Gak pakai saleh. Saleh itu melekatkan kebaikan pada pribadi. Simfa'il, menarik sesuatu untuk dirinya sendiri. Saleh namanya. Salaha yasluhu. Ya, bahwa saleh. Salat bagus, sendirian tahajud, sendirian baca Quran, sendirian infak, berdoa sendiri, masak sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, salat jadi nggak ngajak-ngajak. Nah, ini boleh misalnya. Ini contoh dasar ya. Contoh dasar dulu. Maksudnya saya ingin bedakan kata ya. Bukan membentuk makna umum yang ada dalam Quran. Bukan. Saya ingin bedakan kata dulu. Ini yang dimaksud. Tapi kalau kita ingin mewariskan, men-share kebaikan ini sehingga auranya terasakan oleh orang lain. Ya, maka berubah namanya dari saleh jadi muslih. Seorang yang menebarkan kebaikan itu, mengajarkan kebaikan itu, sehingga semua kalangan mendapatkan kesolehan yang serupa. Itu muslih namanya. Baik mengajarkan sesuatu yang mulia,
ataupun mencegah sesuatu yang buruk supaya tetap terjaga kemuliaannya, ya. Kan ini ada yang baik, kan? Ada yang apa? Lawannya buruk, kan? Ada yang soleh, ada yang salah, kan? Ada yang mulia, di sini ada yang jelek. Baik. Muslih itu nanti tugasnya dua. Mengajarkan yang dianggap baik. Ayo sholat, ayo baca Quran, katakan yang jujur, jaga kebaikan-kebaikan. Atau yang kedua, mencegah tindakan buruk itu lahir. Supaya yang salah tidak muncul. Kenapa dijaga? Supaya kebaikannya tetap terjaga. Tidak terkotori dengan yang jelek. Makanya nanti kenapa hukumnya haram? Yang jelek itu, kenapa hukumnya haram? Ya dari kata hurmah asalnya. Seakar dengan kata hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kemuliaan sang hamba. Sehingga tetap tampil terhormat. Sebab ketika hamba itu mengikuti perbuatan yang jelek, maka akan runtuh kehormatannya di hadapan Allah dan manusia. Contoh begini, maaf. Ada misalnya seseorang korupsi. Ya kenapa dilarang untuk korupsi? Bukan hanya melanggar hukum, tapi bisa meruntuhkan kehormatan. Dan kadang-kadang keruntuhan ini bisa terwariskan. Makanya saya sayang sekali cerewet. Jangan sampai para ayah mencari harta yang haram. Sebab kalau sudah berkeluarga, bukan hanya Anda yang kena. Anak Anda pun akan kena bagiannya. Bapak mencuri, anak bisa yang dibully. Bapaknya korupsi, anaknya yang kena teror. Apa salah anaknya? Terbawa, terwariskan. Karena itu muncul hukum haram dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan. Jangan mencela. Sebab ketika mencela, turun kehormatan Anda. Coba keluar dari sini. Seorang pendiam. Tiba-tiba datang keluar marah-marah cela orang. Anda pasti akan bertanya. Ayo, gak nyangka ya. Padahal nyangka. Kan? Orang yang bilang gak nyangka itu sedang nyangka sebenarnya. Kan? Gak nyangka ya. Nyangka. Paham ya? Nah, ini gambarannya. Muslih. Jadi muslih itu sudah memperbaiki. Nah, Nabi itu ketika diangkat menjadi Rasul. Naik statusnya dari saleh jadi muslih. Kalau menerangkan yang mulia, semua sepakat karena orang mulia. Tapi mencegah yang tidak mulia, ini yang kemudian mendapatkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ada penolakan, ya kan? Bukan hanya penolakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kasar. Kalau logis, masih biasa dijawab dengan ilmu. Ini sudah nggak logis, nuduh dan kasar. Dan akhirnya melupakan semua kesolehan yang sudah disepakat. Nah ini sudah fitrah pertama. Jadi kalau kita baik, semua akan menerima. Tapi kalau kita ingin mengajak orang baik, pasti akan mendapat ayah baik. Alhamdulillah. Tapi ingin mewariskan kebaikan pada istri dan anak-anak, belum tentu berjalan mulus dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada waktu, ada kebiasaan yang harus dirubah. Ayah ingin meninggalkan dari riba. Sementara di rumah kelihatan taraf hidupnya sudah merasa nyaman dengan riba. Belum tentu ketika ngobrol ke istri langsung Pak, kita kan udah biasa naik mobil Pak. Saya takut besok kalau ini ditinggalkan naik beca. Misalnya, ya. Nah, ini kalimat-kalimatnya yang tidak mudah. Anak-anak dan sebagainya. Jadi selalu memperbaiki itu akan selalu ada. Apalagi kalau itu dibawa keluar. Dan yang paling dahsyat ketika masyarakat menjadi objek kebaikan itu sudah lekat dengan kemungkaran. Ini yang tidak mudah. Maka apa gambarannya? Takut apa yang sudah biasa didapatkan akan hilang. Harta, pengaruh, kedudukan, dan sebagainya. Maka datanglah kemudian Nabi dengan berita-berita langsung dari Allah. Hei, kalau kamu pertahankan itu, kamu akan pulang menuju Allah yang kamu kenal itu. Dan nanti akan dihisab di hari kiamat. Hebohlah mereka. Apa memang akan terjadi kiamat? Apa memang dipertanggungjawabkan? Apa memang yang semua kita kerjakan akan dihisab? Apa memang kita lakukan akan dibalas dan sebagainya? Maka dari semua akumulasi itu, karena dasarnya hanya ingin menolak dan ingin tetap tampil dalam kehidupan yang semula dirasakan itu, mulailah muncul tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Nabi, sekaligus menyoal ayat-ayat yang turun dari Nabi. Jadi pada saat itulah kemudian pertama dari kejadian yang dimaksudkan, viralah diskusi di ruang publik dan ruang-ruang private. Mereka pada berdebat, banyak berselisih. Masa sih kita tolak Muhammad? Dia kan selama ini benar. Iya, selama ini benar. Cuman yang sekarang nggak benar katanya kan. Nah itu yang Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Ya, yang lainnya ada yang meyakini, ada yang setengah-setengah ragu, ada yang menyoal, ada yang takut kehilangan kedudukan, ada yang takut kalau dipertanggungjawabkan maka dia nolak hari kiamat. Karena ada sebagian karakter manusia yang kalau bekerja sesuatu itu nggak mau bertanggung jawab. Dan biasanya pekerjaan itu salah. Karena itu orang-orang musyrik pada masa itu menolak hari kiamat bukan karena mengingkarinya, karena takut dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Padahal standar perbuatan dunia itu yang dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang kerja di perusahaan kan bikin laporan kan? Laporannya apa? Pertanggungjawaban. Anda yang belajar di kampus kan ada buku catatan kan? Ada IPK, anak-anak ada rapotnya. Sebagai apa? Pertanggungjawaban pengetahuan. Di dunia aja udah ada pertanggungjawaban, apalagi akhirat. Karena itu kalau ada orang-orang nakal sesama kehidupan dunia saja, supaya nggak tanggung jawab, pasti cari-cari jalan yang tidak benar. Kenapa orang korupsi? Karena nggak mau tanggung jawab. Kenapa orang nyogok? Ya,
Cari-cari jalan pintas, kadang di bawah meja, karena takut ketahuan dan minta dipertanggungjawabkan. Makanya kan bahasa polisi, Anda harus pertanggungjawabkan perbuatan Anda nanti di persidangan. Dan persidangan syarat itu lebih dahsyat. Orang itu beri di bawah. Sekarang dengan meja-mejanya, berarti setannya itu lebih dahsyat, ya kan? Setan dulu kan dengan ayat kursi itu pergi kan. Setan sekarang tidak cukup dengan ayatnya, harus dengan kursinya sekalian itu. Ya. Nah itu kebiasaan jahiliyah. Dengan turunnya Quran selesai itu semua. Maka mereka berdebat di ruang publik, ruang-ruang private. Dibicarakan, virallah isu-isu ini. Benar Muhammad seorang Rasul? Apakah benar Quran yang dia bawa? Apakah benar kemudian tentang hari kiamat itu? Ini kan berita besar yang ada sebelum berita besar. Yang membawa sesuatu yang tidak biasa. Itu bahasa Arab disebut naba. Baru paham kan? Naba saja itu sudah besar. Tapi kalau sampai membuat heboh, beritanya begitu agung, dahsyat. Tahu dahsyat gak? Mas, dari tadi saya lihat fokus ya. Kalau mau main-main gak usah diulang-ulang aja. Itu dahsyat namanya. Ya. Yang menjadikan orang kaget itu. Enggak, saya gak serius tadi ya. Cuma kasih contoh. Contoh. Gak ada, Mas. Contoh aja, contoh. Itu dahsyat namanya. Paham sekarang dahsyat? Ya. Yang menjadikan orang tuh duhisya, kaget. Ya. Terus ada penasaran, ada apa sih itu gitu ya? Kenapa sih? Itu tadi dahsyat. Itu tambah dengan azim. Tambah dengan apa? Azim. Jadi menjadi an-naba'ul azim. Yang membuat kita terbawa suasana sampai penasaran gitu. Ini apa sebetulnya? Kenapa? Dan seterusnya. Itu bukan hanya naba, tapi an-naba'ul azim. Jadi disebut naba ini pertama membawa sesuatu yang besar, tidak biasa. Kedua, memiliki presisi yang tinggi dari segi pengetahuan. Ya. Jadi logis dari segi pengetahuan atau kuat dari segi argumentasi. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kata ilmu. Sudah ada dasar pengetahuan. Atau yang ketiga, paling minimal kalaupun nggak sampai kepada ilmu, ghalabatul dhon, dugaan yang sangat kuat dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Ya. Dugaan yang sangat kuat dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Makanya nanti ada ilmal yakin, ada ainal yakin, ada haqqul yakin. Jelas? Pelan-pelan ya. Berdebat, berdiskusi sampai berselisih. Benar nggak? Kayaknya begini, kayaknya begitu. Nah itu bahasa Arabnya ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtalafa yakhtalifu. Orangnya disebut mukhtalif. Kalau banyak kan disebut mukhtalifun. Kalau banyak kan disebut apa? Mukhtalifun. Dahsyatnya sampai tinta syat. Ya. Kalau kita ingin menekankan betul-betul banyak berdebat, betul-betul ada yang sampai menuduh, sampai macam-macam, berbeda dan seterusnya, tambahkan domir munfasil sebelum kata mukhtalifunnya. Hum. Pakaikan hum. Itu di ilmu balaghah. Kayak hum. Maka dalam suasana inilah surah ini diturunkan dengan nama yang terkait dengan keagungan yang sedang didiskusikan. Ya, ketika mereka ribut, berdiskusi, berdebat tentang kiamat, padahal belum ngerti kiamat, ya kan? Kemudian ribut dengan status Nabi, menuduh Quran. Mereka nuduh Quran loh. Jadi kalau sekarang ada yang nuduh Quran produk budaya, Quran begini, itu ketinggalan zaman. Dari dulu sudah ada yang begitu. Mungkin tuh nasabnya tersambung ke Abu Jahal dan kawan-kawan tuh. Karena betul dan diabadikan di Quran. Misal di surat Al-Haqqah, buka di surat 69 itu Al-Haqq ya, ayat 40 sampai 41 itu. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Quran itu bukan produk dari syair. Karena mereka menduga ini mah syairnya Muhammad saja katanya, ya. Syairnya Muhammad SAW. Bahkan ditekankan nanti kalau baca surah Al-Mudaththir, ya surah 74 itu dari ayat 23, 24, 25 kita akan temukan ya in hadza illa sihrun yu'thar ya in hadza illa qaulul bashar. Kata mereka ini produk manusia. Kalaupun banyak membuat orang itu terkagum, menyentuh jiwa, ini kayaknya produk sihir. Nabi itu dituduh penyair, penyihir, dituduh dukun juga, kan? Nabi dituduh itu. Dan puncaknya ini karya manusia. Makanya nanti datang ayat-ayat Quran menantang. Kalau kamu mengatakan produk manusia, kamu juga kan manusia. Bahkan kamu paling fasih. Kamu biasa bikin syair. Muhammad SAW gak pernah bikin syair. Ya, kamu yang dukun, Nabi Muhammad gak pernah buka praktek begitu. Ya, kamu yang penyihir, Nabi Muhammad gak pernah dikenal seperti itu. Gak pernah dikenal dengan perdukunan, persihiran dan sebagainya. Jadi dulu itu para dukun tuh anti Quran. Jadi kalau sekarang ada dukun bawa Quran, aneh sebetulnya. Ya, jangan dipotong ya kalimatnya. Karena saya sedang bercerita tempo dulu. Dan kita selalu harus menilai orang-orang dalam kalau ada yang salah. Ya, tinggalkan dia dan doa ya. Jiwanya tersentuh. Ada pertama Nabi Musa masih ingat ketika akan berdakwah pada Fir'aun. Kan minta doa dulu kepada Allah kan. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatan yafqahu. Dalam sujud kita doakan, ya Allah, semoga orang-orang yang tersesat di perbuatan yang tidak baik kembali ke jalan yang baik, sentuh hatinya, sentuh jiwanya, ya, dalam kebaikan-kebaikan. Doakan seperti itu. Nah, dulu Nabi difitnah begitu. Makanya turun ayat-ayat untuk memberikan pembelaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, secara singkat, dari viralnya semua ini Allah ingin meluruskan, ya, apa yang dimaksud Nabi Muhammad SAW itu secara logika bagaimana bisa dipahami dengan benar. Jadi argumentasi Quran itu terukur semua, diterangkan dalilnya, terangkan ayatnya, diterangkan kemudian logikanya, dan diadakan dialog. Dan dahsyatnya setelah menemukan kebenaran, nggak maksa. Itu indahnya Islam itu. La ikraha lakum dinukum, itu yang punya cuma di Islam dengan Quran yang menjadi kitab pedoman kehidupan. Coba temukan di kitab-kitab lainnya untuk dilihat saja, untuk dilihat. Sebagai kita sebagai muslim untuk menguatkan keyakinan kita, ditemukan nggak kalimat lakum dinukum waliyan? La ikraha fiddin. Ini harus kita kembalikan karena citra yang dibangun sekarang ini menariknya bukan oleh yang muslim. Atau ada orang-orang yang munafik yang ikut-ikutan kok membangun citra keras terhadap Islam. Sehingga dikesankan bahwa Islam begini, Islam begitu dan sebagainya. Padahal yang paling indah yang ada dalam Al-Quran, lakum dinukum la ikraha fiddin. Rahmatan lil, kasih sayang ada, toleransi lengkap, ya. Kemudian moderasi paling mulia. Jadi kalau hafal Quran itu udah komplit ya semuanya. Jelas sampai sini? Maka turunlah kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Saya perbaiki ya. Maka Allah menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Turunlah satu surah, turunlah ayat-ayat kepada beliau yang kemudian diberikan nama dengan nama topik diskusinya yang sedang diperdebatkan. Maka dari sini muncul namanya surah An-Naba. Paham kenapa disebut An-Naba? Karena isinya akan menjawab berita-berita besar yang sedang viral pada masa itu, baik tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, kebenaran Al-Quran, sekaligus tentang kebenaran hari kiamat. Paham? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya urutkan dulu ya, supaya terukur semua informasinya, baru masuk ke tahapan-tahapannya. Pertama, ta'rif bis surah, masmus surah. Saya tanya dulu supaya kita paham semuanya. Apa nama suratnya? Apa? Jelas, sudah paham. Di mana turunnya? Baik. Berapa jumlahnya? Baik. Ada berapa isu yang viral ketika surah ini diturunkan? Ya. Satu tentang apa? Kedua? Quran. Ketiga? Baik. Baik. Karena itu surahnya diberi nama dengan surah apa? Baik. Dah, alhamdulillah. Dah, baru kita masuk. Nah, jadi ngajinya begitu. Ya, bikin sama anak-anak. Saya dengan anak-anak suka bikinkan kartu atau apa, ya, sebelum tidur, main-main begitu. Nanti mereka tumbuh sudah hidup dengan Qurannya. Itu ngajinya ya. Kan tanpa sadar pulang dari sini tuh udah terinstal dalam diri, dalam kepala kita. Mungkin selama ini yang belum kita ketahui. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai yang pertama, ma faidatu fi iftitahi surah bil istifham. Surah ini dibuka dengan kata amma. Di pertemuan lalu sudah kita bahas, amma ini adalah penyatuan dari dua kalimat an dan ma. Ya, an dan apa? Ma. Sebentar, saya balikan ke sini senyap ya. Jadi amma itu sini amma dari an dan asalnya begini, ma panjang, an dan ma. Ma-nya istifham untuk menunjukkan kata tanya. Lalu ketika disatukan an dan ma ini, lalu alifnya dibuang seperti ini menjadi ma, am, ma. Pelan-pelan, pelan-pelan, bukan diulang. Pelan-pelan. Maksud saya ingin menyampaikan pelan-pelan. Am, ma, an ini untuk menunjukkan tentang pertanyaan atas satu topik. Biasanya diterjemahkan dari gitu kan, atau tentang. Jadi kalau ada an dalam bahasa Arab bisa diartikan dari atau tentang. Apa bedanya min dengan an? Ya agak mahal ilmunya. Min dengan an. Sama-sama dari. Kalau min biasanya ditujukan untuk benda yang sifatnya materi. Ya, benda yang nampak. Misal, min aina hadzal qalam? Dari mana spidol ini? Ya, saya katakan misalnya minal ikhwah fil masjid, dari teman-teman dari masjid. Ini bentuknya terlihat, ada materialistis sifatnya. Tapi kalau an biasanya menunjukkan sesuatu yang immateri, yang bendanya nggak tampak langsung, tentang informasi, tentang misalnya pemikiran. An madza tatasyawarun? Tentang apa? Apa topik yang kalian sedang bincangkan saat ini, yang sedang didiskusikan? Itu pakai an biasanya. Maksud saya ingin menunjukkan betapa detilnya diksi Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin begini. Karena manusia itu masih tertukar kadang-kadang dalam penggunaannya. Ya. Tapi ketika ini bersumber dari Allah dan menjadi firman Allah, maka diksinya sempurna. An. Ketika menunjukkan menggunakan kata an, ini artinya ada topik yang sedang dibincangkan. Bukan tentang benda-benda materi. Jadi topiknya bukan tentang uang. Ya. Topiknya bukan tentang mobil. Topiknya bukan tentang kemewahan. Tapi tentang sesuatu yang besar, yang dahsyat, mengandung banyak manfaat. Karena itu kalau kita baca kitab yang dimaksudkan, saya sudah baca. Maka pesan yang tampak dari huruf an ini saja memberikan kesan kepada kita, orang Islam, orang beriman itu kalau mau diskusi,
mau bicara, mau ngobrol, maka cari topik-topik yang melahirkan manfaat. Itu maksudnya. Cari hal-hal besar. Jangan ngobrol yang kecil-kecil. Apalagi yang nggak ada pentingnya. Ya, membahas sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Untuk kita saja nggak ada manfaatnya. Ngobrol sampai dibikin status. Di status orang malah ribut orang lain. Yang bikin status orang lain, yang ribut orang lain. Ya, cuma tentang tanah kusir macet ya. Jawab di sini. Emang kenapa? Oh, tadinya nggak begitu. Gara-gara lampu merah begini. Apakah bermanfaat pada kehidupan yang sedang dirasakan? Tidak. Di insan beriman itu ciri khasnya. Kalau ngobrol apapun pasti ada manfaatnya. Itulah sebabnya kalau kita ngaji hadis itu kadang-kadang nggak langsung kepada matan, kepada isi informasinya. Sanad itu kadang penting. Ya, teman-teman pernah dengar hadis Jibril nggak? Hadis Jibril. Ya, itu kan viral ya. Di Al-Arba'in itu posisi nomor 2 kan. Tentang malaikat datang menyamar ke majlis Nabi. Kalau kita baca dari sanadnya itu menarik. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Ya, hadis ini disampaikan dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه منا أحد ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال baru di sini isinya ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Kadang orang langsung masuk ke isinya tentang Islam, iman dan ihsan plus tanda-tanda kiamat. Gak dibahas awal, padahal awal mahal banget. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Jika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasul. Ini mahal kali. Sahabat mulia itu duduk santainya aja dicari orang yang terbaik, cari orang termulia. Karena orang soleh, orang mulia, orang baik itu kalaupun cuma santai, candanya pun pasti ada manfaat. Tertawanya pasti ada hikmahnya. Ya. Bahkan dalam setiap tampilannya pun pasti ada pesannya. Orang dulu tuh begitu, kalau memang mau baik jangan nanggung. Ya. Dekati segala yang mungkin menjadikan kita lebih baik. Itu poinnya. Itu baru satu kalimat. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Dan kalimatnya menggunakan kata julus. Tadi saya terangkan di awal kan. Carilah orang-orang yang biasa mengangkat kemuliaan kita di hadapan Allah. Kalau belum mampu, belum mendapati, kita yang berusaha. Di keluarga, udah. Bapak jadi baik. Ibu jadi baik. Maka anak-anak akan terang, insya Allah. Ya. Kalau istri sendiri belum baik, perbaiki. Jangan cari istri orang. Ibu juga begitu. Maaf ya. Halo? Ini baru an. Kemudian yang kedua ma. Kenapa alifnya dihilangkan? Kalau secara kaidah gramatikal kita belajar nahu banyak sekali alasannya. Supaya membedakan dengan ma mausul dengan ma istifham. Kemudian di kasratul isti'mal banyak. Tapi kalau belajar ilmu balaghah, salah satunya ma untuk menunjukkan sesuatu yang cepat dan dahsyat yang sedang terjadi. Jadi saking banyaknya diskusi, mereka kalau nggak pernah terisi setiap tempat, kecuali ngobrolinnya itu aja. Datang ke wilayah parlemen, ya, yang diobrolin itu. Parlemen Quraisy tahu kan tempatnya yang ada Zam-Zam, kemudian sampingnya ada lorong jalan belakang terus Hotel Hilton. Kalau belum tahu bayangin aja ya. Mudah-mudahan yang belum umrah atau haji diberi kesempatan cepatnya, insyaallah. Jadi kalau depan Masjidil Haram ada Zam-Zam, sedikit ya. Tidak ada yang berubah. Datang sendiri, merangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Jamaah tinggal duduk, tenang. Simak. Masuk surga, Masya Allah. Dahsyat. Ini Zam-Zam. Jam besar kan. Kadang Arab ini ada Hotel Sofwa, berang dikit. Ada Istana Raja di sini, Jabal Qubais. Ini kalau ke sini kita ada lihat jalan raya kecil sini ke belakang. Sini ada Hilton nih. Hilton yang lama, karena nanti ada Hilton yang baru. Sini terus nyambung ada Intercontinental. Ini Hotel Hilton. Di area ini kerumahannya, kediamannya, rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dulu ya, di sini areanya. Kayaknya kalau teman-teman naik sini, pakai eskalator, naik tangga sedikit, masuk di sini ada masjid di dalam. Unik nih, depan Masjidil Haram ada masjid. Tadi disebutnya musalla ya. Dulunya tempat kediamannya sahabat Abu Bakar. Ini ada musala besar sini, kediaman Abu Bakar di sini. Sininya ada museum jualan karpet murah dari Turki di sini. Nah ini, ke depan ini ada toilet tempat wudhu. Nah, di sini ada kipas angin depan. Area kipas angin di masjid. Betul. Saya serius. Area kipas ini parlemen Arab dulu di sini. Parlemen Arab yang dimasukkan yang dulu, yang zaman-zaman Quraisy musyrik. Di sini kumpulnya nih. Rencana mengeksekusi Nabi, rencana mengembargo Nabi dan berlangsung 3 tahun. Membunuh Nabi, kumpulnya dan mengumpulkan 100 pasukan khusus, kumpulnya di sini. Ini. Yang ikut kemarin umrah saya terangkan kan, ya. Dan ke sini nanti di sini Abu Jahal di mana rumahnya, sebelah sini. Ya, sebelah sini. Jadi dari masuk dari sini, di bawah ini pos satpam. CCTV-nya masih ada sampai sekarang tuh, warna putih sini. Pas angin ini sampai sini ada 35 dan di sini dulu ada tiang lampu. Sekarang ada jembatan dekat gate Nabi di sini. Sebelah sini rumah Abu Jahal. Di sini rumah Nabi dilahirkan, sebelah sini. Posisi ini berumah tangga.
Sekarang ada toilet di sini dekat Maroko. Kurang lebih ini teman-teman sekalian. Nah, jadi mau kumpul di sini, mau di Jabal Qubais, ya mau di tempat yang lain, tidak ada pembicaraan. Pokoknya setiap ketemu orang, benar nggak tuh Quran itu benar? Benar nggak Muhammad seorang Rasul? Ini cepat sekali diskusinya berjalan. Sehingga ketika ayat pun turun, digambarkan suasana itu dengan sekaligus kata tanya yang sebetulnya tidak memerlukan jawaban. Karena mereka juga nggak tahu sebetulnya. Kan? Makanya bagi orang-orang yang demikian kan kalimatnya kalimat retorik kan. Bertanya yang nggak harus jawab. Contoh khotib tuh. Khotib sedang khutbah Jumat misalnya. Nanya, gak usah dijawab sama jemaah. Apakah hadirin semua masih beriman? Masih. Bakal semua begitu. Itu pertanyaan retoris namanya untuk menguatkan. Ya. Nah saking cepatnya peristiwa itu terjadi dan banyak dibahas, maka diungkapkan dengan satu huruf saja, mimnya jadikan pendek bacanya ma'amma. Tentang apa nih kalau kita terjemahkan begitu? Tentang apa sih yang mereka cepat obrolkan di setiap tempat itu, yang mereka viralkan itu, yang mereka kemudian banyak berdiskusi dan sebagainya. Jelas? Amma. Allah sudah maha tahu. Itu kalimat sindiran yang tajam sebetulnya. Ya. Sama dengan orang di belakang sedang ngobrolin misalnya hal-hal seputaran tanah kusir ini. Padahal nggak tahu tanah kusir. Ngobrolin begini, begitu. Tiba-tiba ada orang lokal di sini. Ngapain sih mereka di luar? Ngobrolin apa sih? Dan padahal kita sudah tahu apa yang diobrolkan. Dan kita punya solusinya. Nah itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan dua kata yang singkat. Jelas? Baik. Jadi kalau mau ngobrol, satu, ngobrol yang bermanfaat. Yang kedua, kalau ingin cepat berbicara, memviralkan sesuatu, cari yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Ini udah banyak diviralin, gak tanggung jawab lagi. Itu kebiasaan jahiliyah. Nanti kalau udah masuk di surat An-Nisa ayat 83, ada nanti ayat yang sendiri khusus. Ya. Fa'idha ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih. Ada kebiasaan orang-orang itu di masa itu. Ketika muncul orang-orang munafik di Madinah, sering mengupdate, membroadcast segala hal. Itu udah ada kebiasaan jahiliyah. Broadcasting itu jahiliyah juga sudah ada. Walaupun mungkin perangkatnya tidak sama seperti sekarang. Jadi apapun yang mereka rasakan, langsung di broadcast, disebar dalam bentuk syair, dalam bentuk informasi. Apa aja langsung. Mau beritanya menggembirakan, menyenangkan, atau hal-hal biasa, atau menggelisahkan. Sama kayak orang sekarang lihat cuaca keluar mendung, bikin status. Tanah kusir mendung ya. Itu tipikal masyarakat yang kurang sehat. Awas tuh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jelas ya? Amma yatasa'alun. Ya, tentang apa yang mereka pertanyakan di sini, ya kan? Langsung dijawab oleh Allah. Yang mereka pertanyakan, yang mereka soal, sebetulnya itu besar. Hal yang agung, yang bahkan akan menentukan benarnya kehidupan mereka sampai pulang ke akhirat. Tadi saya katakan sesuatu yang besar, yang agung, yang dahsyat, apa namanya dalam bahasa Arab? An-naba. Bukan hanya an-naba. Kalau sangat menentukan sesuatu, maka ada tambahan apa? Azim. Maka dijawab oleh Allah, anin nabail azim. Itu bedanya dengan khobar. Ada khobar, ada naba. Itu beda. Kalau khobar standar, masih umum. Mau beritanya penting, mau tidak, itu khabar. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Kabar itu dari bahasa Arab. Dari kata khabar. Ini betul. Ya, kabar itu dari bahasa Arab. Dari kata khabar. Makanya kalau orang tanya kabar, kadang-kadang kan umum. Dia mau peduli, mau tidak, yang penting tanya dulu. Apa kabar? Ya kan? Kadang-kadang gak peduli jawabannya. Sehat, baik. Yang penting pembuka aja apa kabar. Tapi kalau naba tidak begitu. Makanya gak ada orang bilang kan, apa naba? Gak ada kan? Ya, karena gak setiap saat bisa terjadi. Ya amma yatasa'alun anin naba'il azim. Apa sih yang kalian sedang bincangkan itu? Diskusikan itu. Yang ramai di setiap tempat. Mengisi di setiap ruang itu. Ya, baik. Sebetulnya yang kalian sedang tanya-tanya itu hal yang penting, yang pokok, yang menentukan kata Allah. Kalimat yang disampaikan kepada mereka. Kalau tidak disebutkan siapa orang, siapa tokohnya, kapan kejadiannya. Ini menunjukkan yang penting itu masih berlaku untuk orang-orang di masa berikut. Karena itu kalimat an-naba'ul azim, anin naba'il azim, semua yang disampaikan di ayat ini bukan hanya untuk orang di masa lalu, untuk kita pun masih berlaku. Contoh, maaf, mereka tidak ingin hari kiamat karena akan dipertanggungjawab. Maka sampai sekarang berlaku hukumnya. Apa yang kita kerjakan sekarang saat pasti akan dipertanggung. Maka hati-hati. Jelas? Nabi dulu Rasul, sekarang pun tetap Rasul, sekalipun beliau telah wafat, maka risalah beliau menjadi bagian dari kita dan kewajiban kita untuk mengikutinya. Tidak ikut dipertanggungjawab. Dulu Quran ada? Ada. Sekarang ada? Ada. Qurannya beda nggak? Sama. Hurufnya sama. Ayatnya sama. Maka mu'jizatnya pun serupa. Kalau dulu orang belajar Quran jadi baik, orang sekarang pun belajar Quran pasti baik. Dulu orang belajar Quran jadi sukses. Orang sekarang pun kalau ngajinya benar. Persoalannya mungkin ada orang ngajinya kurang tepat. Ada orang tidak masuk kepada pemahaman. Ada orang tidak praktekkan. Makanya tidak meraih seperti orang dulu mendapatinya. Karena itu ketika disoal an-naba'ul azim di antara tafsirnya itu Al-Quran. Makanya kalau kita ngaji ayat ini anin naba'il azim, hal pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah
Sudah siap belum kalau sekarang wafat mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan? Yang kedua, benar nggak kita umatnya Rasulullah? Yang ketiga, sejauh mana Quran kita jadikan panduan dalam berkehidupan? Katanya imamnya Quran, katanya petunjuknya Quran, katanya kita yakin dengan Quran. Ya kalau beriman dengan Quran jangan setengah-setengah. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Seenaknya aja kalau sedang senang ambil. Kalau nggak cocok tinggalkan, bukan begitu. Ujung kepala sampai ujung kaki jadikan Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Maka itu yang disebut kesempurnaan iman. Halawatul iman akan diraih dia. Jadi kalau kita ngaji amma yatasaalun, jangan kita hanya dapatkan topiknya harus penting. Orang dulu berselisih, orang dulu ribut begini. Jangan sampai terjadi di masa. Anin naba'il azim langsung koreksi. Jelas? Baik. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini menegaskan yang tadi. Baik. Pelan-pelan. Hum di sini dijelaskan nggak siapa? Mereka berselisih, mereka berdebat. Merekanya siapa? Disebutkan orangnya, disebutkan detailnya. Tidak. Maka berlaku kaidah tafsir akan terjadi lagi kisah-kisah itu di masa depan. Dijangankan di masa dulu, sekarang pun pasti akan ada yang menyoal kerasulan Nabi Muhammad. Ada yang tidak suka dengan Nabi Muhammad sekarang? Ada yang menjelek-jelekan Nabi sekarang? Ada yang menuduh Nabi sekarang? Katakan pada mereka, Anda ketinggalan zaman. Dulu pun sudah ada yang seperti Anda. Dan yang kayak Anda udah diberitakan di Al-Quran. Baik. Dan biasanya orang-orang yang berubah menjadi lebih baik. Dan kita mohon sama Allah, jadikan itu sebagai asbab hidayah. Indahnya di situ. Ada yang sekarang menyoal Quran? Ada. Ada yang senang berdebat sekarang? Ada yang takut mati sekarang? Enggak, sama. Dulu juga ada yang begitu. Tak siap pulang, tak siap bekal. Orang tak siap bekal, takut untuk pulang. Jelas? Baik. Kalau masih ingkar juga dengan semua itu, kata Allah, kalla saya'lam. Kalla. Sudah belajar kan? Masih ingat? Berapa kali disebutkan? Padahal ini materi pertemuan kita pertama. Salah satu ciri ayat Makkiyah, ada kalimat apanya? Kalla. Kalla. Jangan pernah bersikap begitu. Awas. Apalagi mengaku beriman. Kalla sering diartikan sekali-kali tidak, gitu kan? Bahasa tegasnya begini, jangan jadi anti Quran, jangan jadi anti Nabi, jangan mencela Nabi, jangan menjelek-jelekan Nabi. Ya, kalau Anda tidak mau terima itu pilihan Anda, tapi tidak menerima itu tidak harus mencela. Kan Nabi nggak musuhin Anda. Kan kadang-kadang banyak tipikal orang aneh, kenal juga tidak, tapi sudah musuhin. Ya kan? Ketemu aja nggak pernah, tapi sudah nuduh. Kalau kalimatnya umum akan ditemukan yang seperti akan ditemukan. Kata Quran jangan jadi orang aneh. Kalla. Ya. Katanya yakin mau meninggal. Katanya pasti akan meninggal. Katanya pengen ke surga. Tapi nggak siap-siap untuk meninggal dan untuk masuk surga itu. Kalla, jangan begitu. Katanya takut neraka. Tapi mengerjakan perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Kalla, jangan begitu. Sudah tahu mencuri itu salah, masih mencuri. Kalla, jangan begitu. Sudah tahu korupsi itu dilarang, masih korupsi. Kalla, jangan dikerjakan, jangan begitu. Kalau masih begitu, saya alamun. Cepat atau lambat, kamu akan rasa tahu. Ya, kamu pasti sadar. Ada sa dengan saufa itu beda. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Yang ini kalla saya lamun. Thumma kalla saya. Apa bedanya? Kalau saufa itu kesan yang ditampilkan jedanya masih terlihat agak panjang. Walaupun pasti terjadi. Jelas? Ya, kiamat, hisab, neraka ini pasti akan terjadi. Tapi masih ada etape-etape kehidupan yang dilalui. Tapi kalau sudah nggak pakai saufa, itu artinya cepat ataupun lambat. Bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti. Karena itu pembuktian tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, hey, kamu nggak akan tunggu lama. Kamu akan sadari beliau adalah seorang Muhammad. Tunjukkan mukjizat. Coba yang lain. Bisa nggak kalian yang menuduh Nabi Muhammad SAW? Cepat atau lambat, nyangkal Quran, bikin semisal Quran. Ketika engkau merasakan tak mampu membuat semisal Quran, kau menyadari Quran adalah wahyu, bukan buatan manusia. Kalla saya'lam. Kau mengingkari tentang pertanggungjawaban pulang, silahkan. Berbuat semaunya. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Kerjakan semaumu. Kau pun sudah divonis untuk. Jadi kita ini sudah dapat vonis mati, Pak. Cuman belum tahu waktunya kapan. Itu kadang-kadang kali belajar. Ada orang-orang yang bahkan disebut oleh sebagian orang pelaku maksiat. Tapi mempelajari kisah mereka yang bertobat. Seringkali memberikan kepekaan pada jiwa dan kekuatan pada air mata itu untuk mengalir. Saya itu masih bertanya pada diri saya, kepulangan saya itu akan sebaik seorang Freddy misalnya. Saya sebut nama untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Yang orang menyebutnya gembong narkoba. Tapi kepulangannya indah. Masih bisa menghatamkan Quran 7 kali. Bertobat. Minta kesempatan pada regu eksekutor itu belum meninggal. Beri kesempatan untuk membacakan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan berikan kekuatan. Ya, memberikan kesempatan untuk matanya dibuka, jangan ditutup. Allah menampakkan kepada saya dosa-dosa saya yang akan saya sesali sebelum saya wafat. Ini yang indah. Enggak setiap orang punya kemampuan mengucapkan belajar. Kematian itu pas kalau sudah sadar, perbaiki hidup. Kita kan tahu pulang nggak bawa apa-apa. Kafan kain cuma 2 untuk laki-laki. Perempuan tambahan kerudungan. Nggak ada kantong, nggak ada bekal yang dibawa. Ke alam kubur kita tahu yang mengantarkan siapa. Tapi yang pasti untuk kita, siapa yang ngantar, apa yang dibawa.
Kalau sudah sadar akan meninggal, maka harus cerdas, siapkan bekal apa yang mau dibawa. Cepat atau lambat, kata Allah, terjadi. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan berbuat semaumu. Ya, itu kalimat viral sekali dari Nabi. Silakan berbuat semaumu, karena kamu pun pasti akan wafat. Saya wafat, kalian wafat. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Surah Az-Zumar itu kan di ayat 30. Ya Muhammad, engkau akan wafat, mereka juga akan wafat. Vonis itu sudah melekat pada hanya belum tahu kita kapan. Sampai 5 ayat ini, ayat yang kelima itu menarik. Ada taukid, bukan pengulangan, karena di Quran nggak ada pengulangan. Ya, kalau diulang artinya firmannya belum jelas dan nggak ada yang dari Allah yang nggak jelas. Kalau kita melihat lafadznya sama, itu dalam ilmu tafsir disebut ta'kidan di makna jadid atau taksisan di makna jadid sebagai penguat atau pondasi untuk makna yang tidak sama dengan sebelumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan di surah Ar-Rahman? Bukan pengulangan. Karena makna yang pertama dengan yang kedua beda. Tsumma kalla saya'lamun itu penguat. Bahasa bebasnya begini. Belum sadar juga akan meninggal. Belum sadar juga akan kebenaran Quran. Belum sadar juga diminta pertanggungjawaban. Kalla saya'lamun, jangan begitu. Tsumma kalla, yakinkan pada dirimu harus berubah, kata Allah. Besok lusa kamu wafat, kita baca ayat ini dan kita renung. Kalau saya meninggal hari detik ini, apa yang saya buat? Itu maksud, ya Allah, kalau saya berpulang, saya diaku nggak sama Rasulullah sebagai umat? Ya Allah, kalau saya pulang, dapat syafaat nggak saya dari ngajinya harus sampai ke situ. Ini baru 5 ayat, Pak. Tapi 5 ayat ini kalau benar kita resapi, ini akan merubah sisa hidup kita lebih baik. Pulang ke rumah, lihat apa yang Allah berikan kepada kita sebagai titipan yang harus dimanfaatkan jadi amal saleh. Lihat harta, lihat anak-anak. Itu sering katakan, kalau saya mau tidur itu saya lihat dulu. Saya biasanya orang paling terakhir umumnya di rumah. Pulang dari kantor itu masih tengah malam, jam 1, jam 2. Saya minta betul deh kalau waktunya istirahat, berikan kesempatan izin itu. Kadang-kadang semua satu-satu saya lihat doa sapu wajah dan bertanya, ya Allah, ketemu lagi nggak dengan keluarga? Satu tempat yang menjadikan kita itu langsung istighfar, langsung sholawat, langsung rindu sama Rasul, langsung minta sama Allah syafaat. Kadang ngaji, kadang sholat, istirahat. Tapi itu semua diawali dengan fase-fase yang tidak. Saya mohon maaf dengan kalimat ini, tapi ini penting untuk saya sampaikan sehingga amanah yang Allah titipkan kepada saya tuntas saya sampaikan. Ya. Saya kan nggak tahu besok lusa siapa yang mengajar. Bukan hanya Anda, saya pun sama. Ya, bisa jadi kita akan berpulang kan. Karena itu kami membangun sesuatu yang mungkin bisa diteruskan. Jangan dikira punya saya, tidak. Ini alat-alat rekaman ini saya nggak punya sedikit pun. Kita bangun pesantren wakaf semua, tanahnya, surat, tempat. Saya semampu saya hidup membimbing anak-anak. Kita berikan beasiswa, Allah yang titipkan. Tidak bayar mereka berangkat. Pulang, maksud kami itu udah jadi itu. Kalau saya meninggal teruskan. Ya ada pakai. Dan hidup begitu nggak jadi beban. Dunia nggak susah. Alhamdulillah. Memudahkan dunia. Kita nggak cari dunia, nggak minta apa-apa. Beri. Ya, jadi jadikan semua itu bekal ibadah. Kerja silahkan Pak. Sekaya-kayanya kalau bisa. Sekaya-kayanya. Tapi niatkan untuk ibadah. Supaya bisa zakat, bisa infak, bisa berbagi, bisa beramal saleh. Ya kan? Kalau cari ilmu jangan tanggung adik-adik yang belajar. Pintar-pintarnya. Jangan pakai ukuran dunia, pakai ukuran ibadah. Supaya melebihi batas-batas itu. Nggak usah pakai ukuran Nobel, ukuran tidak. Ukuran iman. Supaya itu bisa dipertanggungjawabkan sisi Allah. Anda mau jabatan setinggi-tingginya. Tapi niatkan untuk mengenalkan Allah. Anda nggak akan ditanya berapa anak buahnya. Apa tinggi pangkatnya. Di alam kubur nggak akan ditanya itu. Di hisab itu akan ditanya. Dengan jabatan Anda ini, berapa banyak Anda sudah mendekatkan orang kepada Allah. Itu yang dengan banyaknya harta itu, berapa banyak yang sudah jadikan orang itu kenal dengan. Saya juga ilmu begitu. Nggak akan ditanya banyak apa gelar yang dapatkan. Berapa banyak orang yang benar-benar kamu kenalkan dengan Allah. Dan pertanyaan besarnya, kamu ikhlas nggak? Itu nggak bisa jawab pakai lisan. Itu saya pakai lisan. Karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan juga saya. Banyak salah saya. Mungkin banyak kalimat atau kecepatan menyampaikan sehingga salah menyebutkan ayat atau apa dan sebagainya. Dan yang lebih penting, saya minta didoakan supaya tetap dijaga, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang paling penting. Ilmu gak ikhlas itu gak ada faidah, gak sampai ke jiwa, gak ngerubah perilaku, tidak menjadikan kita berubah lebih baik. Ya, jadi itu yang mohon dijaga. Saya tidak minta banyak, cuma doakan Allah mengampuni kami dan menjadikan kita senantiasa dalam keikhlasan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. نحمدك يا الله حمدا شاكرين كما علمتنا ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة ووفقنا في أعمالنا وعمرنا وعبورنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.